Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 175. 175. Kita akan bersama-sama sejenak berlutut berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat sehingga hambanya dan kita semua bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dan kita boleh terbangun. Mari kita sama-sama. Amin. Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan, saling menasihati dan saling mendorong di dalam Tuhan. Ketiga, ini merupakan sebuah tema dari mungkin istilahnya kesimpulan ya pada apa yang kita dengar tadi. Jadi tadi kita telah bahas sesi pertama tentang kebenaran mengenai
baptisan air. Yang kedua, kebenaran mengenai basuh kaki. Nah, dua sakramen ini kita jadikan satu. Itu merupakan sebuah satu kebenaran. Dan ini merupakan sebuah kebenaran yang mesti kita pegang bersama-sama. Ya. Jadi saudara, tentunya ini bukan lagi-lagi pandangan saya secara pribadi, bukan pandangan pendeta, tetapi ini Alkitab yang mengatakan ya. Yudas pasal 1 ayat 3, Yudas pasal 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini ada catatan ya. Aku telah berusaha sungguh-sungguh ya menulis tentang keselamatan iman bersama. Ini dikatakan yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan terjemahan lain agak sedikit beda ya. Dikatakan ini menjadi common salvation ya, atau keselamatan bersama. Atau boleh dikatakan ini adalah merupakan sebenarnya iman yang sama-sama harusnya kita pegang. Kenapa? Karena ini adalah iman yang mana telah disampaikan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sekali dikasih ini berlaku selama-lamanya. Maka tidak ada perubahan lagi sebenarnya secara letterlek demikian. Maka sikap kita sebenarnya apa? Kita nggak boleh bantah-bantah terus. Kita nggak boleh analisa lagi. Kita nggak boleh protes sana. Wah saya nggak setuju nih sama doktrin ini. Saya nggak setuju pandangan ini. Saudara, tutup istilahnya pikiran, hati, bahkan mulut kita. Karena ini Alkitab mengatakan merupakan sebuah keselamatan bersama, iman bersama yang notabene telah disepakati. Secara intinya demikian saudara. Kita akan kupas seperti apa. Jadi Alkitab versi mudah dibaca lebih bagus lagi ya, lebih terang benderang lagi. Saya ulangi, teman-teman yang kekasih, aku ingin menulis kepadamu tentang keselamatan yang kita terima bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis hal yang lain kepadamu. Aku mau menasihati kamu supaya kamu berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan Allah kepada umatnya. Allah telah memberikan iman itu sekali dan cukup untuk selamanya. Kalau demikian boleh gak kita ubah-ubah? Gak boleh. Jadi apa yang tadi dua sesi yang kita dengar tadi, terima mati saja, merem saja sudah. Ya. Inilah kebenaran yang kita pegang hari ini. Jadi inilah iman kita bersama yang disampaikan oleh orang-orang kudus satu kali untuk selamanya dan tidak akan pernah berubah. Justru ini yang membedakan dengan gereja atau denominasi di luar sana. Mereka itu menganut paham seolah-olah progresif, berkembang. Jadi nubuat atau firman Tuhan itu berkembang. Maka aneh-aneh belakangan muncul yang viral itu ya, ada Kristen progresif. Karena mereka berpandangan sudah gak relevan lagi. Jadi ini mesti terus maju ke depan, berkembang. Silakannya nabrak firman Tuhan itu sendiri. Nah sebenarnya kita gak boleh demikian. Karena Alkitab ngajarinya juga demikian. Itu sudah diberikan oleh Allah satu kali dan berlaku. Bukan seumur hidup sampai nanti kiamat. Semua orang istilahnya mati. Nah sekarang kita lanjutkan lebih dalam. Kita seringkali mendengar 5 dogma. Sebenarnya semuanya juga dogma. Karena kalau kita bicara hanya 1 sampai poin 5, yang poin 6 bukan dogma, lalu apa? Lalu selanjutnya Alkitab, ada gereja, ada keselamatan, apa disebutnya? Kalau ini bukan dogma atau doktrin. Tentu semua ini adalah dogma. Seluruh Alkitab itu adalah dogma. Nah kenapa? Ini menyangkut para pendahulu kita. Jadi istilahnya dulu pendeta-pendeta sesepuh
penatua-penatua sesepuh. Ya, di kekristenan secara umum itu yang beda itu biasanya menyangkut 5 macam dogma ini. Maka seringkali disebut 5 dogma. Tapi sesungguhnya semuanya ini juga dogma begitu ya. Nah, anggap ya kita lihat secara umum definisi dogma itu apa. Dogma itu adalah pokok ajaran tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah atau diragukan. Jadi kalau mungkin di antara kita yang suka masih protes-protes soal kebenaran, sebenarnya itu mempermalukan diri sendiri. Artinya dia nggak tahu Alkitab, bukan nggak tahu Alkitab. Gak usah pakai Alkitab, singkirkan Alkitab, tutup Alkitab. Kamus besar bahasa Indonesia secara umum, definisinya juga sama. Kalau itu kebenaran, boleh nggak dibantah? Tidak boleh. Kalau itu kebenaran, boleh nggak itu diragukan? Boleh nggak dikritik? Boleh nggak dianalisa? Tidak boleh. Fasenya sudah lewat. Dan seperti Alkitab sudah ditutup, kanonnya sudah ditutup. Di kitab Wahyu itu tidak boleh tamat, tidak boleh kurangi. Sudah. Jadi kalau ada pendeta saya dapat mimpi, saya dapat penglihatan. Omong kosong semua itu. Tidak boleh. Dan kita lihat doktrin ajaran yang bersistem tentang asas suatu aliran politik, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan. Jadi ini saya berikan contoh supaya mengerti. Kalau baptisan berkhasiat untuk mengampuni, itu dogma. Tapi mengapa dan bagaimana, nah itu seolah-olah ada sistemnya. Nah itulah yang disebut sebagai doktrin. Nah, saudara, dogma dapat kita artikan pokok-pokok ajaran, kepercayaan yang bersumber dari Alkitab. Jadi isinya apa? Isinya kebenaran firman Tuhan. Nah ini intinya, tidak boleh dibantah. Karena itu firman Tuhan. Jadi kalau kita belajar, ada yang mungkin ahli matematika ya. Jago matematika, ikut olimpiade. Ada istilah dalam dunia matematika, aksioma. Aksioma itu istilahnya kita terima saja. Nggak boleh bantah. Contohnya 1 tambah 1 2. Pernah nggak sekolah kita bantah gurunya? Nggak pernah. Jadi dari mana sekolah dari puluhan tahun, ribuan tahun nanti generasi ke generasi, 1 tambah 1 ya 2. Ya kita sekolah diajar terima jadi saja. Nah aneh ketika gereja punya produk yang namanya kebenaran. Kita potong-potong, bahkan kita bisa berdebat soal itu. Kita bisa saling bertengkar soal itu. Kalau bukan kebenaran memang harus kita singkirkan ya. Tapi kalau itu kebenaran utuh harus kita terima. Jadi dogma sebenarnya meliputi seluruh kebenaran. Oleh karena itu seluruh kebenaran ada di dalam Alkitab dapat kita katakan dogma. Jadi seluruh ya, bukan 5. Seluruh Alkitab itu adalah dogma. Sekarang kita kupas lebih dalam. Istilah dogma itu Alkitabiah kah? Ya. Kalau ada, di mana dasar ayatnya? Apa pengertiannya dan bagaimana menjelaskannya? Doktrin atau dogma. Dogma adalah pola ajaran sehat. Suatu kebenaran keselamatan sekali untuk selamanya yang disampaikan oleh orang-orang kudus. Sesuatu yang harus kita pegang bukan untuk diperdebatkan, dianalisa. Jadi tadi ya, di awal sesi saya menggunakan istilah palu. Jadi palu itu dicetak ya pasti sama dengan cetakannya. Kalau palu itu dipukulkan ke tanah maka di tanah itu ada cetakan palunya. Artinya itu pola, pattern. Nah kebenaran juga begitu. Dia ada modelnya. Gak boleh kata saya, kata dia beda. Itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran itu absolut, mutlak. Kalau saudara beli mangga 1 kilo di Banjar, beli di Amerika sama pasti. Itu kebenaran. Tapi kalau saya tanya, ini misalkan, bagus menurut saya. Tapi mungkin orang yang hidup sehat tahu, baca segala macam.
wah ini HB-nya atau apanya kurang memenuhi syarat. Nggak baik ini untuk kesehatan. Ada orang demikian. Nah akhirnya jadi beda. Menurut saya baik, menurut dia enggak. Itu bukan kebenaran. Kalau 1 meter ya 1 meter. Kemana enggak peduli di Hong Kong, di Batam, di Banjar ya 1 meter. Kalau mau ukuran datang ke Perancis. Nah, itu alatnya disimpan di sana. Ya. Dan itu pasti. Mutlak. Dan sifatnya ini kalau udah mutlak demikian, ngapain kita perlu analisa? Ngapain kita perdebatkan? Jadi sangat salah. Ya. Nah kita lihat arti doktrin. Nah ini menarik sekali saudara. Kadang-kadang kita menyepelekan. Bahkan kita sebagai pejabat kudus, kita bahkan atau bahkan kita guru-guru agama seringkali kewalahan ya. Menganggap ibadah Sabat atau segala doktrin yang kita pegang ini. Aduh apa sih gitu ya. Salah saudara. Kalau kita saudara lihat sungguh-sungguh itu setara dengan ini semua. Jadi kalau kita baca Lukas, Kisah Para Rasul itu kita bisa melihat. Ada sensus kan yang dilakukan oleh Herodes. Nah di situ itu setara dengan perintah raja. Kalau zaman kuno itu kaisar. Gak ada perintah yang lebih tinggi dari perintah raja atau kaisar. Ngelanggar mati. Jangankan jauh-jauh ya. Kalau ke Bali, kalau nyepi, bandara itu bisa ditutup. Waktu saya tugas pasti orang jemaat itu pada kabur lah. Ke Lombok lah, ke Banyuwangi lah. Karena gak bisa ngapain seharian. Semuanya bisa teratur. Nah kalau raja itu sudah mentok, siapa lagi yang bisa ganggu gugat? Gak bisa. Eksekusi. Nah kalau kita lihat yang kedua, kalau di perjanjian lama itu setara dengan hukum perjanjian lama. Regulasi dari hukum Taurat, peraturan, ketetapan. Yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Itu hukum negara sebenarnya sama. Nah kalau doktrin di dalam perjanjian baru sebenarnya setara dengan perintah kaisar. Ya. Apalagi kalau kita baca kitab Efesus ya, gereja yang mulia. Tuhan adalah kepala, semua bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Ya, gereja tubuhnya Tuhan. Sebenarnya justru dunia itu di bawah gereja. Balik-balik kita. Ya, waktu Yesus naik ke surga dia bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Siapa yang lebih besar? Raja-raja dunia hari ini punya kuasa. Tapi hanya di dunia saja, di surga dia gak punya. Nah sekarang gereja itu adalah tubuhnya dan Yesus adalah kepalanya. Dan segala keputusan daripada gereja harusnya lebih tinggi, bahkan harusnya minimal setara. Kita lihat, nah kita boleh cek ya. Jadi kalau sakramen nggak ada juga gitu ya, seolah-olah bahasa Indonesia. Dogma, doktrin nggak ada juga bahasa Indonesia, itu bahasa lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bahasa dogmata ya, bahasa asli. Kisah Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil oleh para rasul, para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Jadi bahasa Inggris decrease. Atau mungkin bahasa Indonesia apa ya? Decree begitu ya. Nah keputusan itulah doktrin, inilah dogmata. Ini sebenarnya setara dengan tadi perintah kaisar atau hukum Taurat di perjanjian lama. Maka kalau kita dapat itu kita nggak boleh bantah sebenarnya. Ya, tapi kita belajar gak apa-apa. Asal usul doktrin. Doktrin berasal dari mana? Berasal dari gereja. Kalau kita baca secara Kisah Para Rasul, ada orang-orang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudari itu harus disunat. Kalau enggak disunat nggak bisa selamat. Lalu rasul-rasul itu ketemu, mereka rapat meeting di situ.
Jadi inilah istilahnya lembaga tertinggi istilahnya pada saat itu. Kalau sekarang di gereja kita juga ada. Apa itu? RUPK. Itu lembaga tertinggi gereja kita. Jadi persis sama. Nah sebenarnya secara inti semua produk yang keluar dari gereja ujungnya juga begitu. Harus kita terima. Tapi realitanya kadang-kadang susah sekali. Gak tahu. Kalau ini suratnya itu diberikan, sampaikan kepada gereja-gereja. Gereja-gereja dapat. Sekarang misalkan RUPK, lalu MP Indonesia keluarin surat. Sampai gereja diprotes. Ya, sampai gereja nggak mau, nggak setuju. Ini aneh. Ya. Nah, ini ada kronologisnya saudara. Kenapa bisa muncul sebuah doktrin itu? Saudara, kalau lihat di ayat 2, di situ ada debat. Mereka pergi bertemu, diskusi. Dia mencari apa yang salah. Dia benar-benar diskusi tadi. Apakah benar harus disunat baru bisa diselamatkan? Dia itu mati-matian bertempur di sana. Yang kedua kalau kita bisa lihat mereka bertukar pikiran di ayat 6 dan 7. Lalu Petrus menceritakan tentang pengalaman rohania. Oh enggak begitu, saya dapat penglihatan nih. Ya, bertemu dengan Cornelius. Dia sampaikan di situ. Lalu di situ Rasul Paulus dan Barnabas juga berbagi pengalaman yang sama. Lalu di ayat 19, Yakobus itu berpendapat menilai, mengumpulkan dan menyimpulkan. Dia pemimpin rapat. Ya, biasa kalau meeting kongres ada pemimpinnya kan. Nah dia adalah pemimpin. Dia kumpulin suara-suara itu. Singkat cerita di ayat 22-25. Semuanya sepakat dan tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka diam. Artinya ini merupakan keputusan yang benar-benar bulat. Karena sudah melintasi pikiran rasul-rasul. Rasul Petrus, Rasul Paulus, ada Barnabas, ada tua-tua yang berkumpul di situ. Sudah meeting sama-sama. Dan semua berbagai pengalaman, tukar pendapat, bantah-bantahan di situ. Nah ini sudah keluar saudara. Maka di ayat 28, 29 yang sering kita baca di baptisan. Keputusan Roh Kudus dan keputusan Rasul. Nah ini singkat cerita apa yang terjadi. Doktrin itulah disampaikan, diserahkan kepada gereja untuk disimpan. Bukan untuk dianalisis, bukan untuk dibahas lagi. Untuk diperhatikan dan dipraktekkan. Kenapa? Ya karena tadi sudah debatnya sudah di sana. Kalau mau perang yang tadi. Kalau ini sudah putus, ini adalah keputusan Rasul. Udah bulat bersama dengan Roh Kudus. Ini diserahkan kepada gereja-gereja. Lalu gereja mesti lakukan. Jangan dikontrol lagi. Jangan dilihat lagi. Ada meeting pengerja lagi di tempat. Ini kurang ajar sebenarnya kalau ada begitu. Tidak boleh. Ini bulat. Ya. Nah ruang lingkupnya apa? Gereja secara universal dan global. Jadi kemanapun itu selalu dibawa. Ya, seperti MP biasanya kirim surat ya. Diberitahukan sebar kemana. Kalau ada 1000 gereja semua dimanapun dia dapat. Ya. Nah apa yang terjadi? Ada efeknya nggak? Ada efeknya. Di ayat kelima pasal 16. Secara internal iman jemaat itu dikuatkan. Nah secara eksternal keanggotaan terus bertambah. Nah kita merenung di sini-sini. Kadang-kadang apakah produk daripada gereja itu membuat iman jemaat yang ada di dalam itu tambah kuat. Atau justru di dalam itu berantem sendiri. Cakar-cakaran sendiri. Masing-masing ada kepentingan sendiri. Dan di luar bagaimana? Di luar orang melihat di gereja yang saat itu ada mutiara yang berharga. Mereka datang mencari. Sehingga di dalam dikuatkan, di luar itu luar biasa. Maka kalau ini benar-benar efektif saudara, saya kadang-kadang berkelakar. Kita gak perlu penginjilan. Kenapa? Seperti kitab Yesaya nubuatnya, gunung Bukit Sion di tempat yang tinggi. Bangsa-bangsa yang berbondong-bondong mencari kebenaran itu. Dia tinggalin.
Sama seperti kalau kita, orang banyak suka makan enak ya. Dimanapun diburu bisa ketemu. Dia bukan yang mencari kita. Kita yang mencari. Karena tidak ada kebenaran di dunia. Hanya ada di gereja Yesus Sejati. Maka dia akan cari kemanapun. Nah ini efek daripada kebenaran ini saudara. Karena itu kita bersatu hati berdoa mendukung supaya gereja ketika memperoleh kesempurnaan, maka ini bisa kita lihat dan saksikan. Nah pembentukannya doktrin bagaimana? Ya ajaran Kristus tadinya kan, benar? Tuhan Yesus ngajarin murid-murid lalu boleh dikatakan akhirnya mati, bangkit dan terangkat ke surga. Lalu seolah-olah tadi nguap, hilang. Murid-murid bagaimana? Murid-murid juga tidak tahu. Tapi berkat Roh Kudus turun dicurahkan di hari Pentakosta, mereka itu dipimpin. Ya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Maka di situ mereka ada masalah meeting sama-sama. Mereka akhirnya berdebat, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, lalu keluar produk keputusan Roh Kudus dan keputusan Rasul. Artinya, nah ini bentuknya ini di sini. Bentuknya sudah mulai ada. Mulai ada terpola ajaran. Jadi ini loh ajaran benar. Mereka lah kemana-mana cerita tentang itu. Gak cerita yang lain. Maka tidak ada gereja lain sebenarnya. Kalau kita lihat Alkitab, gereja Filipi, gereja Roma, gereja Efesus. Karena semua produk ini dikirim semua. Sama. Jemaat terbangun. Nah kita bisa melihat itu menjadi iman bersama semuanya. Gak ada yang lain. Nah kecuali tadi ada penyusup, nah baru mulai. Tapi kalau tidak ada penyusup sebenarnya gereja itu benar-benar satu hati, satu warna, nggak ada yang lain. Maka ini menjadi kebenaran yang mutlak saudara. Nah hari ini kita merenung bersama-sama ya. Ini persis sebenarnya kalau saudara nah nanti mungkin suatu waktu ya tak pendeta Silas. 10 dasar, kenapa gereja kita ada 10 dasar yang kita baca itu? Itu bukan asal 10. Itu juga sebenarnya melintasi fase yang demikian. Karena misalkan ya gereja kita 19-17. Apa benar 19 itu yang kita lakukan itu sudah disebut sakramen, doktrin, agak. Tapi mereka melakukan seperti yang rasul-rasul, hanya belum disebut saja. Tapi tidak ada yang salah. Nah belakangan mengerucut, mengkristal, jadi tahu produknya seperti apa. Ya. Jadi itu persis istilahnya seolah kedudukannya seperti ini. Bahkan kalau baca literatur gereja Sejati sejarah, ada 12 dasar kepercayaan. Nah belakangan mengerucut jadi 10. Artinya ada proses. Nah ini para penatua kita, sesepuh kita, mereka juga sama seperti rasul-rasul. Sehingga keluar ajaran yang istilahnya sama persis yang dilakukan oleh rasul-rasul. Jadi kita bisa melihat ya, di sini dengan kata lain yang setara dengan doktrin. Di sini doktrin itu ini adalah nama lainnya istilahnya begitu ya. Ada kebenaran Injil. Dalam hal ini Paulus kalau saudara melihat dia itu tidak memberi tempat, dia berdiri. Misalkan saya ambil contoh ya. Dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 5. Nah, Galatia 2 ayat 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Akan kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Ini sikap bagaimana Rasul Paulus itu memegang kebenaran. Dia tidak akan gentar sedikit. Artinya dia berdiri. Mati-matian membela tadi. Nah kita koreksi diri kita. Kita menganggap ini 10 dasar. Ini merupakan kebenaran kita. Kita membela mati-matian enggak? Yang kita percaya ini.
Karena ini adalah polanya tadi. Supaya kebenaran Injil itu dapat tinggal pada kita. Jadi ini kalau baca hal ini boleh dikatakan istilahnya dia tidak benar-benar istilahnya takut bahkan kepada Rasul Petrus kan? Ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini artinya dia berdiri kokoh mempertahankan kebenaran itu. Maka saya mendorong Bapak Ibu, jika kita mengerti Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita juga sama seperti Pak. Jangan takut. Meskipun mungkin di gereja ada orang-orang seperti ini. Ya. Tapi kalau salah, kita harus berdiri di atas kebenaran. Jangan justru dibiarkan. Karena itu Injil, ya itu adalah keputusan daripada Roh Kudus. Kita harus bela, kalau enggak bela siapa lagi? Maka akan muncul banyak penyesatan di dalam gereja. Jadi sama seperti kalau dibilang ini junior sebenarnya kan Paulus. Ya Kefas itu Petrus. Tapi kalau salah ya diingetin. Maka kalau istilah di luar ya, kalau benar enggak ada takut, jangan takut. Nah ini benernya Paulus juga enggak membabi buta. Karena dia berdiri untuk Injil itu. Kita lihat yang kedua, ada firman kebenaran. Ya. Ini saya paling suka ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Dua Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kalau berterus terang memberitakan kebenaran itu kita klik bahasa aslinya, maka itu berarti sebenarnya ortotomeo. Istilah ortotomeo mungkin agak asing gitu ya. Tapi orto mungkin tahu ya. Kalau ada mungkin anak yang mungkin tulangnya kurang sempurna, cacat tulang atau bengkok, kan mesti diluruskan. Kemana? Ortopedi. Nah di sini juga sama. Jadi ini istilahnya meluruskan, membagi, memotong dengan tepat. Jadi kalau itu bengkok tulang, mau nggak mau mesti dipotong supaya lurus. Nah dalam hal kebenaran juga sama. Maka ini sebenarnya ke dalam saya mendorong. Ya. Nah sekarang banyak sekali anak-anak muda membawakan firman Tuhan di mimbar. Nah poinnya sebenarnya ini. Kita memang gak usah takut. Kita harus terus terang memberitakan kebenaran. Tidak boleh malu. Tapi jangan membabi buta. Jadi kita harus memastikan kita bisa memotong, membagi firman Tuhan dengan tepat. Kalau mungkin MC ya, public speaking begitu ya. Mereka jago-jago. Kayak artis begitu, jago-jago. Tapi yang mereka gak punya adalah kebenaran. Nah, jadi jangan asal sebenarnya tampil. Kita mesti kuasai ini. Maka kalau di Batam ada mimbar kecil. Dulu suka ada mimbar kecil. Namanya berlatih, kalau berlatih kan beda. Jadi kalau dulu di Solo juga sama. Dulu saya sering khotbah. Sebelum datang ke Banjar juga saya sering khotbah. Tapi saya gak pernah naik mimbar dulu ya. Dulu malah zaman tua-tua lebih lagi. Seolah-olah seperti perjanjian lama ya. Ini adalah ruang Maha Kudus. Itu ruang kudus, sana pelataran. Jadi sering dulu masih ada ya. Tukang foto segala macam mana boleh ke sini. Jadi boleh dikatakan kalau di kitab Wahyu ada tahta. Ada satu. Dan itu yang duduk adalah Tuhan. Maka sebenarnya ketika kita berkhotbah ini yang paling fundamental. Ya. Tapi gereja hari ini bagus sekali memfasilitasi. Ada apologet, ya, ada kelas-kelas yang memang disediakan
difasilitasi oleh gereja. Nah ini anak-anak muda yang jago bahasa segala macam dorong ke sini supaya memahami sehingga ini berdampak baik untuk gereja. Yang lain ada kata yang benar, ada kata yang setia, ada pengajaran sehat, ada boleh dikatakan iman yang sehat, ada kebenaran, ada jenis atau bentuk pengajaran. Nah, ini mirip tadi ya. Kita coba lihat ya. Roma pasal 6 ayat 17. Roma pasal 6 ayat. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kalau pengajaran ini kita klik, ini teaching. Sama kan tadi? Ya, instruksi. Jadi kalau kita cari ini yang tadi boleh dikatakan ini adalah doktrin ya. Jadi boleh dikatakan ini merupakan sebuah pengajaran. Ini adalah pengajaran, tapi pengajaran bukan bentuk, tapi ada boleh dikatakan polanya. Ya, contoh ajaran yang sehat 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. 2 Timotius 1 ayat 13. Nah, ini adalah contoh. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Ya. No, ini bentuk form, pattern. Jadi boleh dikatakan nggak boleh salah-salah. Jadi pengajaran itu berbentuk pola. Maka yang tadi saya katakan ini palu. Ketika dipukulkan ya bentuknya seperti itu. Jadi yang masuk begitu, yang keluar juga begitu. Jadi outputnya pasti sama dengan yang masuk. Kita akan lanjutkan bersama-sama. Nah, Titus 1 ayat yang ketiga. Titus 1 ayat yang ketiga. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada kau sesuai dengan perintah juru selamat kita. Jadi rasul-rasul semua itu mencatat ya bahwa itu merupakan sebuah kebenaran yang bukan berdasarkan pikiran sendiri. Karena ada orang memang mendirikan kebenaran sendiri. Jadi suka-suka. Nah ini banyak gereja demikian saudara. Seperti yang Tuhan Rasul Paulus katakan di Roma pasal 10. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita lihat. Kalau kita lihat misalkan di luar ya. Apalagi di luar Kristen. Agama yang lain kita bisa tahu. Kadang-kadang mereka sembahyang tekun sekali. Kita seminggu sekali kadang iya kadang ini ada on off kayak saklar. Kan? Kalau mereka kadang-kadang bisa 3 kali pagi-pagi mereka masih beli buah. Kalau di Bali apalagi tuh hidup tekun sekali, giat sekali. Kan mereka yang lain juga sama kebaktian di jalan panas-panas, kayak koran mereka bisa. Kita AC adem begini dingin, yang belum tentu kita tertarik. Jadi artinya memang sungguh-sungguh mereka giat. Tapi lubangnya di mana? Lubangnya mereka sungguh-sungguh giat tapi tanpa pengertian yang benar.
Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi di sini dikatakan tidak mengenal kebenaran. Bahkan mereka itu ingin berdasarkan ini mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada Allah. Nah ini saya khawatir sebenarnya sebagai pendeta. Sekarang tidak ada sekat, tidak ada pagar lagi, dunia jadi satu. Seperti yang dicatatkan Alkitab di pasal 9 kitab Wahyu. Itu ada sumur lubang jurang maut. Itu keluar asap. Nah asapnya itu bahaya. Ya, belakangan memang menjadi belalang dan bisa berganti-ganti. Tapi nggak usah ganti juga bahaya sekali. Asap itu apa? Kalau kita berkendara, ada kabut, jarak pandang kita paling banter berapa lama? Paling 1 meter. Kita mesti pakai lampu yang terang, ya. Mungkin wiper kita terus nyalakan dengan cepat. Supaya jarak pandang kita bisa lebih jauh. Nah artinya apa? Asap itu ada membuat pandangan kita jadi kabur terhadap kebenaran. Bahaya. Nah sekarang kenapa? Banyak konten kreator, blogger ya. Mereka berdasarkan istilahnya pikiran dia sendiri. Ngomong sesuka hatinya. Tanpa ada background ya. Tanpa ada mungkin sekolah pendeta. Bahkan semua orang terkenal bisa ngomong. Tapi tidak ada kebenaran. Dan kita yang gak ngerti kebenaran. Oh iya ya. Lalu share. Wah itu cilaka 12. Orang semakin tidak bisa melihat kebenaran dengan utuh. Misalkan yang paling santer adalah LGBT. Dulu saya ingat tahun 80 kalau ada LGBT itu penyakit. Pasti dirujuk ke rumah sakit. Psikiater minimal. Tapi sekarang dokternya juga LGBT. Dulu kalau kita beli celana misal pakaian. Suka milih kan. Sekarang coba ke pasar. Ini laki-laki apa perempuan? Sama aja. Begitu. Seolah gak ada bedanya. Kalau di sekolah-sekolah internasional. Dulu ada satu artis kan. Sudah ada toilet. Ada non-biner. Gak laki. Gak perempuan. Ini bisa ada di tengah. Sekarang sudah merajalela. Dulu saya tidak tahu ya. Video anak-anak itu. Peppa Pig. Itu laki-laki semua itu bapak ibunya. Jadi sudah merambak. Sudah game. Semua sudah diobok-obok. Sehingga sejak kecil, sejak dini anak-anak itu sudah dinormalisasi. Bahwa seolah pernikahan sesama gender itu sah. Dulu ada petinju, Manny Pacquiao. Dia mengkritik LGBT. Dia bilang lebih rendah moralnya dari binatang. Karena tidak ada ya babi laki-laki suka babi laki-laki. Tapi manusia bisa suka. Apa yang terjadi setelah mengatakan demikian? Sponsornya ditarik semua. Ini yang terjadi. Dunia menekan kita, menyuarakan kebenaran kita dibungkam. Kita takutkan. Dan sudah kehilangan model kebenaran. Nah gereja kita ini yang tersisa. Sunter baru-baru ada di YouTube kan. Yaken Gamaliel juga sama. Begitu menyuarakan kebenaran pengurus ketakutan. Kalau bisa itu jendela-jendela ditutup. Dan pendeta kita khotbah. Mungkin di Amerika. Setelah khotbah
ChatGPT, wah cuma pendeta, jangan khotbah sini. Apa dia bilang? Di negara saya juga dilarang. Tapi ini di gereja. Tapi ini di kerajaan Allah. Masa saya takut? Ya sama dengan. Kalau kita di kandang sendiri, kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Ada yang salah. Ini polanya sudah baik. Justru kita mohon kekuatan daripada Allah, kita bisa menyebarkan kebenaran ini. Yang lain tidak ada pola, tidak ada pattern. Tapi kita ada. Nah itulah yang kita beritakan kepada. Selanjutnya, ya ini yang tadi ya, bahwa ini telah disampaikan sekali untuk selama-lamanya. Boleh dikatakan ini sudah tidak bisa berubah lagi. Sampai Maranatha. Kebenaran yang ada di Nabi. Oke. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Silakan.